Box to Box Media Network. Sigap membangun negeri. Halo, apa kabar sahabat PUPR? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam sehat buat semuanya dimanapun sahabat PUPR berada. Tentunya kita ketemu lagi nih di episode dari podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bersama saya Imam Wibowo yang tentunya hadir menemani bersama dengan narasumber hebat dari Kementerian PUPR. Dan kali ini langsung aja deh, gak pakai basa-basi, tentunya dengan harapan kita sama-sama sehat, ketemu lagi sambil santai-santai. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Chandra Rudi Parulian Situmorang STMT, Koordinator Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan. Apa kabar Pak Chandra? Baik Mas Imam, jangan manggil Bapak dong Mas Imam. Aduh kalau soalnya gini, kadang-kadang kalau kita tuh ke kementerian, ketemu dengan birokrasi itu pasti kita manggil Bapak. Itu zaman dulu Mas Imam. Oh, zaman Sekarang dulu. Birokrasinya lebih mendekat ke milenial, mendekat ke masyarakat. Oh gitu, lebih santai ya? Santai Mas. Lebih woles. Oke. Jadi saya boleh panggil Mas Chandra ya? Mas aja Mas. Mas Chandra Rudi Parulian Situmorang STMT, kalau di bisnis cardnya segini panjang namanya? Enggak Mas. Atau Chandra Situmorang? Saya biasa disebut Chandra RP Situmorang Mas. Chandra supaya RP-nya lebih singkat Mas. Oke, Chandra RP Situmorang. Nunjukin orang Indonesia karena RP. Kalau orang Amerika US USD. Oke, dan kalau ngomongin soal Mas Chandra sendiri, tentunya kita ngomongin soal jabatan yang panjang banget nih. Ya. Jabatannya Koordinator Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan. Hampir keserimpet sampai ngomongnya panjang banget nih. Ini sebetulnya sebelum Bapak sudah berapa lama Pak di Kemen PUPR? Saya mulai bekerja di PUPR itu tahun 2005 Mas Imam. 2005 Jadi ya. mungkin sekarang 15 tahun. 15 tahun sampai 2020 ini pengabdian 15 tahun di Kementerian PUPR. Oke, benar. Mas Imam, Apa? jarak kita berapa meter nih Mas Imam? Kita ya kayaknya 1,5 meter lebih nih. Sudah memenuhi protokol Mas Imam? Emang diaturnya emang begitu. Kita semua mesti ikut protokol nih. Kalau kita sudah sesuai protokol mungkin bisa buka masker Mam. Oh ya. Jadi- Terakhir kali swab aman? Aman Mas, kita Alhamdulillah. swab sekali 2 minggu dan negatif terakhir. Mudah-mudahan Alhamdulillah. selalu sehat. Benar sekali, amin. Juga harapan sama buat sahabat PUPR. Kalau gitu permisi kita boleh buka Izin masker ya? Masker Mas Imam ya? Boleh, benar. Nah, sahabat PUPR juga biar lebih jelas juga mendengarkan obrolan kita bersama dengan Mas Chandra. Bukan Bapak Chandra. Bukan. Mas Chandra. Nah, 15 tahun di Kemen PUPR, dan kalau bicara mengenai jabatan saat ini Mas Chandra, ini sebetulnya kerjanya ngapain nih? Oke, ada berhubungan dengan perumahan. Tapi perumahan kayak gimana nih Mas? Ya, baik Mas Imam. Tentunya saya ingin bawa kepada Direktorat Jenderalnya dulu. Ya. Direktorat Jenderalnya adalah Direktorat Jenderal Perumahan. Oke. Kalau kita bicara perumahan ya tentu ngurus rumah Mas. Iya. Gak mungkin ngurus mall, Iya. gak mungkin ngurus pusat perbelanjaan. Iya, Ngurus iya. rumah Mas. Rumah ini ya sekarang kalau kita era pandemi gini tentu yang paling banyak dibahas rumah Mas. Iya. Bahasa paling tren sekarang apa Mas? Work from house. Iya. Kalau orang nggak punya rumah, nggak pernah ada work from house itu Mas. Iya, benar. Jadi rumah menjadi sangat vital, bukan hanya di era pandemi ini, Iya. tetapi rumah menjadi penting, menjadi habitat kita. Iya, dan juga rumah kan juga masuk kebutuhan primer. Pasti Mas, Iya kan? papan. Itulah yang, kalau dulu kan kita selalu bicaranya sandang, pangan, papan Mas. Iya, benar. Cuman gayanya sekarang kan sudah beda Mas. Oke. Rumah. Rumah ya. Jadi saya bekerja menangani perumahan. Ya. Direktorat Jenderal Perumahan itu memiliki tugas untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perumahan. Oke. Artinya kami juga merumuskan kebijakan-kebijakannya, kami juga melaksanakan kebijakan-kebijakannya Ya. untuk tujuan penyelenggaraan perumahan tersebut. Oke. Nah, di dalam Ditjen Perumahan itu ada Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Sistem. dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan. Direktorat Sistem dan Strategi ini sebenarnya fungsinya adalah perencanaan, Mas. Iya. Tapi kalau coba saya elaborasi, dia mulai dari hulu sampai hilir. Oke. Kecuali membangunnya bukan dia, Mas. Oh, bukan Karena membangun. membangunnya ada direktorat teknis yang lain. Oke. Jadi dia mulai dari melaksanakan kebijakan, penyusunan strategi, program, Ya. anggaran, kelembagaan, kemitraan, pengelolaan data dan sistem Iya, informasi sampai kepada pemantauan evaluasi. Oke. Itu siklus, Mas. Oke. Bagaimana suatu program itu direncanakan, disusun strateginya, dianggarkan,
kemudian dilaksanakan. Ya. Yang melaksanakannya adalah direktur teknis terkait. Oke. Lalu setelah dilaksanakan kami melakukan pengelolaan datanya dan sistem informasinya, Ya. lalu juga dimonef. Itu jadi siklus. Oke. Nah, tugas saya Ya. adalah di dalam konteks pengelolaan data dan sistem informasinya itu. Oke, tapi gini, kalau orang awam kayak saya nih ya Mas, kalau ngomong soal, wah ini kok ngomongin rumah aja kok kayaknya ribet banget, complicated banget nih. Jadi Mas Chandra ini sebetulnya rumahnya siapa sih yang diurusin, yang dikerjain atau diperhatikan oleh timnya Mas Chandra? Ya, rumah yang dibangun Kementerian PUPR itu pertama Mas, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah Mas. Masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, jadi Kementerian PUPR harus hadir memprioritaskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Oh iya benar. Yang kedua adalah kepada aparatur sipil negara, rumah Iya. ASN ataupun TNI Polri Mas. Oke. Jadi kita mendukung kepada kementerian lembaga, TNI Polri untuk membangun dukungan perumahan. Kemudian juga kebutuhan perumahan untuk rumah khusus. Rumah khusus? Juga masyarakat yang kena dampak bencana. Oh, iya. Atau terkena pengalihan program-program pemerintah sehingga Iya. membutuhkan perumahan baru untuk Iya. mereka. Dan juga kita mendukung melalui peningkatan kualitas rumah. Iya. Melalui program swadaya perumahan. Jadi kepada siapa ya itu tadi Mas, kepada Ya. masyarakat berpenghasilan rendah, aparatur sipil negara, TNI Polri, Ya. juga mensupport kepada yang tadi saya katakan sebagai yayasan ataupun lembaga pendidikan keagamaan Mas. Oke. Jadi untuk kepada santri Ya. atau kepada siswa-siswa seminari dan juga mendukung peningkatan SDM melalui dukungan kepada perumahan untuk mahasiswa. Yang kita dukung melalui rumah susun untuk perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Oke, itu bentuk perhatian ya dari pemerintah lewat Kementerian PUPR dan Mungkin juga. lebih kepada kewajiban Mas. Oh. Kalau perhatian kan sifatnya sunnah. Ah, Kalau iya. ini wajib Mas. Kalau perhatian tuh kayak mut-mutan ya? Mut-mutan. Iya. Kalau kewajiban tuh mut nggak mut bisa Ya, jalanin. kalau kita ya misalnya istri kita di rumah. Aduh, Ya. istri bapak mungkin. Saya belum punya istri Pak. Mas Chandra. Kalau Istri Mas. kadang-kadang bisa kita perhatikan, kadang-kadang bisa enggak. Iya, Itu iya, sunnah. iya, Tapi iya. wajib dia. Wah, kalau kewajiban tuh itu ya harus ya. Iya. Diluangin waktunya, diluangin usahanya. Dia mengutamakan semua Mas. Mengutamakan dia yang semuanya. utama. Kalau udah wajib dia yang menjadi majornya. Itulah kewajiban kita. Oke. Menyediakan perumahan itu. Setuju, terima kasih sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini di podcast Sigap Membangun Negeri tentunya tidak hanya menceritakan mengenai tugas dari Mas Chandra, tapi juga katanya ada program terbaru apa nih yang di tahun 2020 ini yang mau dikenalkan ke sahabat PUPR? Ya, sahabat PUPR, kita ingin lebih dekat dengan masyarakat. Ya, Tentunya menyesuaikan juga dengan era digital 4.0 Mas. ya, Jadi bicara era digital 4.0 itu bukan hanya untuk orang-orang di luar sana, tetapi pemerintah juga betul-betul melakukan adopsi terhadap Wah. apa yang dilakukan dengan digital 4.0. ya. Presiden mengeluarkan perpres tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oke. Hal ini juga relevan Mas dengan transformasi digital khususnya di era pandemi seperti ini. Wah, zaman sekarang mah udah pandemi itu malah membuktikan bahwa kita nggak bisa lagi hidup tanpa namanya berhubungan dengan dunia digital. Era pandemi ini kan membuat kita untuk mengurangi interaksi, Iya. mengurangi ketemu, tentu harus ada yang menghubungkan. Iya, mengurangi interaksi fisik. Nah, Iya. kira-kira menggantikannya apa yang membantu ya? Iya, tentu teknologi digital lah yang menjadi bridgingnya Setuju, untuk Mas. menggantikan tatap muka yang selama ini sering kita lakukan. Iya. Nah, Dijen Perumahan mengembangkan suatu sistem, yaitu sistem informasi bantuan perumahan. Sistem informasi bantuan perumahan. Ya, sistem informasi bantuan perumahan. Apa yang dilakukan di dalam sistem informasi bantuan perumahan adalah suatu sistem yang melakukan pengelolaan pembangunan perumahan Ya. yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR Ya. dari proses perencanaannya, Ya. di dalamnya sudah termasuk pengusulannya, juga Ya. lokasinya di mana, Ya. sampai kepada proses pembangunannya dan sampai kepada proses pemanfaatannya. Oke. Kalau pembangunannya nanti kita bisa mengetahui seberapa besar progres fisik dan keuangannya. Ya. Gimana gambar terkininya. Oke. Sedangkan kalau pemanfaatannya dari proses penghunian sampai kepada serah terimanya. Iya. Ini kita lakukan bagaimana untuk mempermudah khususnya di fitur perencanaan para pengusul, bukan hanya pemerintah daerah Mas. Ya. Kita di perumahan ini sesuai dengan peraturan Menteri PUPR bahwa yang mengusulkan bantuan perumahan melalui pendanaan APBN di lingkungan Kementerian PUPR itu bukan hanya pemerintah daerah. Bisa juga yayasan-yayasan Mas, keagamaan misalnya, Ya. pesantren atau kelompok pendidikan, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, dan juga
kementerian lembaga Mas, misalnya TNI Polri atau misalnya BPK, BPKP yang ingin mendapatkan dukungan perumahannya karena kita juga mendukung ASN. Nah, kadang-kadang mereka dengan cara yang lama itu harus menyiapkan seluruh dokumennya banyak Mas. Mas bayangkan kalau kita punya 500 kabupaten kota, semuanya datang ke Jakarta, minimal 2 orang untuk membawa usulannya, Mas bisa bayangkan berapa kertas yang disimpan di kantor kita. Benar, dengan tumpukan-tumpukan kertas. Dengan tumpukan-tumpukan kertasnya. Di zaman sekarang yang harusnya udah paperless ya. Harusnya di era digital 4.0 tadi Mas. Nah, yang kita lakukan dengan sistem informasi bantuan perumahan ini, pengusul itu hanya menyampaikan usulannya melalui sistem informasi bantuan perumahan ini. Menyampaikan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan sesuai dengan tata kelola pengusulan bantuan perumahan itu melalui sistem informasi bantuan perumahan ini. Sistem informasi dimanapun, kapanpun, secara online. Sehingga mereka tidak perlu datang ke kita. Satu, biaya perjalanan mereka sudah tidak perlu terpakai. Dihemat efisien, lah efektif secara waktu. Yang kedua Mas, kita berpikir secara environmental. Mas bayangkan kalau satu orang itu bawa usulan kita tuh banyak Mas. Ya, beginilah tata kelola pemerintah. Karena kita harus memiliki persyaratan A, B, C, D, E, F, G. Itu semua harus didokumentasikan dengan baik. Jadi kadang-kadang menyampaikan suatu usulan, mungkin mereka harus membawa suatu dokumen menghabiskan 500 sampai mungkin 600 lembar Mas. Mas Imam bayangkan kalau kita punya 500 kabupaten, ditambah tadi pengusul yang lain Mas, PTS, PTN, berapa banyak kertas yang terpakai. Nanti ujungnya nggak bikin kantor, bikin gudang ya. Bikin gudang Mas Imam. Dan Mas Imam bayangkan semuanya itu ditujukan kepada kami di Direktorat Jenderal Perumahan. Kalau itu setiap tahun terjadi, berapa penyimpanan yang kita harus siapkan. Bukan itu saja Mas Imam. Melakukan verifikasinya juga sulit Mas. Setuju. Gimana kita ngambil dokumen itu, mengumpulkannya, ini nggak mudah. Yang kita lakukan dengan sistem informasi bantuan perumahan, mereka hanya melakukan penginputan data, mereka melakukan penguploadan dokumen, kemudian kita verifikasi langsung dengan cara digital tersebut. Jadi mereka langsung mendapatkan notifikasi atas verifikasi administrasi dan verifikasi teknisnya. Sehingga apa? Mereka sudah akan mendapatkan informasi apakah usulan mereka diterima atau tidak. Ini yang membuat kemudahan kepada para pengusul, diantaranya pemerintah daerah, kementerian lembaga pengusul, lembaga pendidikan dan lain sebagainya memiliki otoritas dalam mengusulkan bantuan perumahan di lingkungan Kementerian PU. Mas Chandra, tadi kan ngomong soal sistem informasi bantuan perumahan. Panjang juga tuh. Singkatannya ada gak sih? SIBARU Mas. SIBARU. Kita selalu baru. Jadi ini menjadi era baru pengusulan bantuan perumahan. Jadi era baru itu bukan hanya dalam rangka pandemi Mas. Era baru dalam rangka pandemi kita sesuaikan juga sebagai era baru bantuan perumahan. Dan nampaknya juga tantangan juga buat Mas Chandra dan juga tim ya. Kayaknya kapanpun juga mesti baru. Harus Mas. Karena teknologi digital khususnya dalam penggunaannya dalam tata kelola pemerintahan, dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik kita harus terus melakukan updating, membaharui fitur. Dan kemudian ketika digunakan dan ini bermanfaat bagi usernya, tentu akan banyak masukan-masukan Mas. Kurang ini, kurang itu, perlu tambahin ini, yang ini kurang familiar. Nah ini yang harus kita perbaiki terus. Jadi kebaharuan terus kita dorong di dalam aplikasi SIBARU. Mempermudah pekerjaan juga mempermudah juga buat nanti di lapangan untuk masyarakat ya. Betul. Nah sahabat PUPR, nah juga nih kabarnya, ini kabar beneran ya, bukan gibah, bukan gosip, bukan kabar burung. Aplikasi baru itu menjadi pemenang juara 1 kompetisi inovasi pelayanan publik ataupun KIPP di tingkat Kementerian PUPR dalam peringatan Hari Bakti PU ke-75 tanggal 3 Desember 2020 yang lalu. Wah, selamat ya Mas Chandra. Terima kasih Mas. Dapat penghargaan untuk SIBARU-nya. Kerja tim ini Mas. Nah itu dia. Nah inovasi pelayanan publik apa sih yang diberikan kepada pengguna SIBARU dan juga sahabat PUPR? Ya tentunya pertama kami mengucapkan apresiasi kepada pimpinan di Kementerian PUPR atas apresiasinya kepada kami dalam mengembangkan aplikasi SIBARU ini atau Sistem Informasi Bantuan Perumahan ini. Kalau kita bicara inovasi Mas, tentu tadi saya katakan ini merupakan era baru pengusulan bantuan perumahan. Ini juga menindaklanjutin tadi yang saya katakan era digital 4.0 di mana kita mengurangi proses tatap muka di dalam penyampaian usulan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengikuti kondisi yang ada. Kita nggak pernah tahu ini Mas, pandemi ini sampai kapan. Saya rasa nggak ada satu ahli pun yang bisa
memperkirakan the pandemic will be end. Iya Kak, ngomong pandemi itu malah bikin stres ya. Gak ada habisnya Mas mungkin. Bener. Artinya apa? Mau nggak mau kita yang menyesuaikan Mas. Setuju. Dan menurut saya ini salah satu hikmah yang kita dapat dari pandemi ini juga Mas. Iya, kita ditantang jadi lebih pinter ya. Kita ditantang untuk lebih kreatif, lebih inovatif. Setuju, iya. Nah, saya rasa kita tetap berdoa pandemi selesai Mas. Benar. Tetapi apa yang kita kembangkan ini di masa pandemi ini, saya rasa tetap akan bermanfaat sampai nanti. Setuju. Inovasinya adalah tadi yang kita katakan, kita membuat suatu sistem bagaimana para pengusul, baik itu dari pemerintah daerah, di pelosok negeri ini, itu dapat dengan mudah, dengan hak yang sama, dengan mekanisme yang sama dalam mengusulkan bantuan perumahan kepada kita dengan cepat, efisien, efektif, dan juga akuntabel. Oke. Karena apa akuntabel? Datanya bisa teridentifikasi dengan baik. Ini yang memang menjadi inovasi di kita dan juga tentu efisien tadi Mas. Ini yang paling penting Mas. Kita berusaha membuat sistem pemerintahan berbasis elektronik ini supaya efisien. Yang tadi saya katakan sama Mas Imam, biayanya menjadi lebih sedikit, orang nggak perlu melakukan perjalanan dari daerahnya ke Jakarta. Tapi zaman sekarang mau traveling juga kan mesti mikir 2, 3, 4 kali ya. Betul Mas, tidak perlu bawa dokumen. Setuju. Yang berbanyak-banyak itu kita juga tidak perlu menyiapkan tempat penyimpanan yang besar. Benar. Dan yang mempermudah, yang paling penting adalah mempermudah kerja kita Mas. Mas Imam bayangkan Mas, kita kan harus adil ini Mas dalam melakukan verifikasi usulan ini Mas. Kalau mau adil kan kita harus betul-betul bisa, saya menggunakan menjembreng ya Mas. Menjembreng. Ya, bahasanya. Itu kekinian 2020 menjembreng ya. Menjembreng dokumen itu sebanyak mungkin satu tempat seaula manapun nggak akan cukup Mas. Ini yang mau kita inovasikan, bahwa kita bekerja secara digital dengan satu sistem informasi bantuan perumahan ini, masalah itu selesai. Nah, Mas Chandra, kalau soal aplikasi baru ini, sebetulnya tadi kan disebutin ada yang menggunakan bisa pemerintah daerah, kemudian juga instansi. Tapi sebetulnya siapa saja sih sasaran pengguna yang bisa memanfaatkan aplikasi baru ini? Tentunya pertama adalah para pengusul, Mas. Pengusul itu siapa aja, Mas? Pengusul itu pertama adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota. Tentu Mas, kita walaupun sebenarnya kalau kita bicara Undang-Undang 23 dan PP 38, tugas dalam sektor perumahan itu menjadi tugas pemerintah daerah. Tapi kita punya tugas juga Mas, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pembangunan sendiri. Untuk itu kita harus juga membantu pemerintah daerah karena mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan fiskal mereka untuk memenuhi gap perumahan itu di wilayah mereka. Sehingga pemerintah daerah menjadi salah satu pengguna yang paling utama di sini. Yang kedua adalah yang tadi saya katakan sebagai pengusul lainnya non pemerintah Mas. Di dalam tata kelola pengusulan bantuan perumahan yang diatur melalui Permen PUPR itu juga diatur mengenai pengusul non pemerintah. Di situ ada yayasan ataupun lembaga pendidikan keagamaan berasrama Mas. Misalnya kita juga mensupport pesantren, seminari, atau juga misalnya perguruan tinggi Mas. Baik perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta. Mungkin Mas Imam pernah tahu kita juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui memberikan dukungan rumah susun bagi mahasiswa. Selain itu juga kepada aparatur sipil negara Mas. Baik aparatur sipil negara di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Baik itu kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Jadi kayak rumah dinas gitu ya? Betul Mas, tapi ya bersifat rumah susun maupun rumah landed. Selain itu juga kita mendukung kepada pengembang Mas. Pengembang ini perlu kita bantu Mas Imam. Pengembang juga ya? Iya, jadi bagaimana mereka kita bantu bukan dengan membangun rumahnya tetapi memberikan dukungan kepada PSU-nya Mas. PSU itu apa tuh Mas? Prasarana umumnya Mas. Misalnya dengan fasum gitu ya? Fasum. Jadi bahasa orang awam fasum. Iya fasum Mas. Jadi memberikan dia jalan, air minum, akses, sanitasi gitu dan tempat sampah dan lain sebagainya. Mereka lah menjadi pengusulnya yang secara langsung sebagai penggunanya. Jadi kita ingin memudahkan mereka Mas. Kadang-kadang kan Mas kita ini merubah paradigma Mas. Kementerian itu kalau dulu kan susah diakses katanya Mas. Kayak sebuah tempat yang sangat sakral mau nyamperin tuh kayaknya kayak persiapan mesti bener-bener kayaknya siap jiwa mental fisik gitu loh. Iya Mas, kalau orang mau nyampe kayak jauh gitu kayaknya. Kayak jauh Mas. Nah, ini yang kita mau rubah Mas paradigmanya. Kita ingin yang lebih mendekat. Artinya, dan dipermudah ya. Permudah. Jadi dengan aplikasi semua orang bisa mengakses. Semua orang tentunya yang punya otoritas ya Mas. Yang punya keperluan juga. Bisa mengakses, bisa lebih mudah mengusulkan bantuan perumahannya. Ini sebagai perubahan kita birokrasi bahwa
birokrasi yang harus melayani lebih mudah, memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada konsumen kami ya tadi yang kami sebutkan. Benar betul, sahabat PUPR bisa dengerin kan dengan baik-baik juga bahwa emang ada perubahan budaya dalam pemerintah kita saat ini ya. Dan dalam pengoperasian Sibaru juga nih, ini terintegrasi dengan apa saja nih Mas Chandra? Tentunya Sibaru ini dalam pengelolaannya tidak mungkin berdiri sendiri Mas Imam. Iya, yang sendiri tuh gak enak Mas. Iya. Iya, enak ada temennya, ada yang bantuin tuh enak, ada yang support. Curhat nih Mas Imam. Ya, oh enggak, emang begitu kenyataan hidup. Kenapa Chandra? Kasihan single, kasihan jomblo. Gimana? Sorry maaf. Jadi siapa berintegrasi dengan pihak pajak saja? Ya, Sibaru kita berusaha bukan hanya untuk mensupport kebutuhan organisasi di Ditjen Perumahan, Mas. Iya, oke. Kita juga ingin mensupport proses perencanaan di level Kementerian PUPR. Oke. Kita melakukan interoperabilitas dengan aplikasi Sipro sehingga ketika melaksanakan proses pemrograman dan penganggaran di level Kementerian PUPR, data yang diinput pemerintah daerah langsung masuk. Contohnya Mas, misalnya dulu orang ketika mengusulkan bantuan perumahan ke Ditjen Perumahan dia usul. Nanti ketika kontrak bawa dokumen lagi dengan mekanisme yang lain lagi. Ini kan menyulitkan Mas. Nah nanti kita sinergi juga supaya dengan sekali pengusulan dia bisa langsung masuk di dalam proses konsultasi regionalnya sampai masuk kepada proses pemrograman dan juga proses penganggarannya. Kita juga mensinergikan kepada aplikasi-aplikasi di kita. Teman-teman direktur teknis yang membangun langsung, Direktorat Rumah Susun, Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Rumah Swadaya, dan Direktorat Rumah Umum dan Komersial, mereka punya aplikasi juga Mas Imam untuk membantu mereka pengelolaan. Nah kita sinergikan juga supaya apa? Kepada para pengusul dan juga kepada pemerintah daerah ataupun KL ataupun lembaga yang sudah mendapatkan bantuan perumahan itu, mereka punya one way system Pak Mas. Oh iya. Jadi kan kalau jadi nggak simpang siur lah ya. Ya jangan ini punya aplikasi, ini punya aplikasi, tapi harus masuk satu-satu kan repot Mas Imam. Oh iya. Dengan Sibaru nanti mereka kita sinergikan di dalam satu aplikasi Sibaru, dia bisa memantau kepada semua proses itu. Lebih praktis berarti ya. Memang simplifikasi yang kita lakukan di dalam aplikasi Sibaru ini Mas Imam. Nah kan kalau menciptakan sesuatu baru kan pasti banyak sekali tantangannya ya. Kita nggak ngomong soal ribetnya apa susahnya lah, kita ngomong tantangan. Dan juga dengan aplikasi baru ini kan juga memberikan satu, tadi Mas Chandra bilang paradigma baru untuk sebuah proses birokrasinya juga baru kan, zaman sekarang lah gitu. Nah ada gak sih hambatan, tantangan yang dirasain kemarin tuh dari penciptaan idenya, pengembangannya, kemudian akhirnya terjadi si aplikasi baru tuh apa aja tuh Mas? Ya, kalau bicara tantangan pasti ada Mas Imam. Namanya menyiapkan suatu inovasi itu adalah hal yang baru Mas Imam. Hal yang baru itu pasti tidak mudah untuk bisa kita lakukan tanpa determinasi dan juga spirit yang kuat dan juga didukung pimpinan Mas Imam. Tetapi kendala pertama yang ingin saya jelaskan kepada Mas Imam tentu di level pengguna sendiri Mas Imam. Oh gitu. Misalnya pemerintah daerah, infrastruktur internet kita juga belum mumpuni juga sampai di level pemerintah daerah. Masih tantangan juga ya. Misalnya ketika kita melakukan sosialisasi Mas Imam, melakukan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah, ini contohnya Mas Imam, untuk menggunakan sistem ini sebagai suatu sistem. Karena kita sudah punya peraturan Mas yang mengatur bahwa tidak ada sistem lain untuk mengusulkan bantuan perumahan selain melalui Sibaru ini. Nah ketika kita menegaskan itu kepada mereka, mereka punya kendala Mas. Yaitu? Pak, internet kita itu on off di sini. Kecepatannya tidak stabil. Ketika kita harus mengupload dokumennya, dia tidak bisa masuk. Karena di tengah-tengah berhenti. Mungkin itu tantangan yang pertama. Tapi saya rasa ini akan secara berjalan akan semakin baik keseluruhan. Yang kedua adalah tentunya tidak mudah bagi semua orang melek teknologi Mas Imam. Iya itu benar, tantangan baru juga buat Indonesia ya. Kita itu mungkin, dan ini perlu menjadi pertimbangan kita bahwa orang itu terlalu sulit untuk memulai hal yang baru Mas. Oh iya. Jadi zona nyaman itu Mas Imam. Jadi mengubah budaya ya. Mengubah budaya Mas, mengubah budaya. Jadi kalau kita bertanya, kenapa Pak? Lebih gampang sudah nanti kita print, udah kita rekap, ditekan oleh Pak Bupati, Wali Kota, kita berangkat ke Jakarta kasih sama Bapak. Mudah Pak katanya. Padahal ada yang lebih mudah loh. Padahal ada yang lebih mudah Mas Imam. Jadi merubah budaya dan paradigma itu tantangan yang paling sulit. Yang ketiga tentunya adalah melakukan penyiapan terhadap
infrastruktur yang mereka miliki, Mas. Iya. Memastikan mereka harus punya komputer, punya peralatan yang canggih. Misalnya ketika dia harus men-scan dokumen, Mas. Iya. Mereka harus punya Scanner yang bagus. Mas Imam. Nah, ini juga menjadi tantangan di dalam pelaksanaannya. Iya. Di dalam penyiapannya tentu banyak hal, Mas Imam, karena ini menyangkut bagaimana kita mengconvenience orang, Mas. Iya. Ini adalah hal yang baru, kita harus coba, kita harus jalankan karena apa? Ini manfaatnya begitu. Nah, meyakinkan ini juga penuh tantangan, Mas Imam. Iya, oke. Tetapi kita bersyukur ini bisa berjalan dan saat ini mudah-mudahan ini bisa kita gunakan sebagai satu sistem di dalam pengusulan bantuan perumahan di lingkungan Kementerian PUPR. Tadi kan kalau Mas Chandra udah bilang tuh fungsinya apa, latar belakang dibuat seperti apa, kenapa ada aplikasi baru ini, kemudian ditujukan buat siapa penggunanya. Nah, pengen dong kasih tahu dong secara tutorialnya deh. Aplikasi Si Baru 101. Nah, buat sahabat PUPR juga kalau pengen tahu gimana cara penggunaan dari aplikasi baru itu atau bagaimana mengaksesnya? Ya, Mas. Tentunya sebagai sebuah sistem informasi, kita menggunakannya berbasis web, Mas. Ya. Jadi untuk bisa mengakses aplikasi sistem informasi bantuan perumahan ini, kita bisa mengakses melalui web browsernya dengan mengetik sibaru.perumahan.go.id. Jadi mudah saja. Jadi kalau misalnya susah di Google aja, ketik Si Baru dia akan mendirect biasanya. Pokoknya tadi Si Baru PU aja gitu ya? Iya, Si Baru PU nyampe dia, Mas. Langsung ada tuh linknya ya. Sibaru.perumahan. Ada pakai PU-nya nggak sih? Ada PU-nya, Mas. Nah, sibaru.perumahan.pu.go.id. Nah, itu dia sahabat PUPR ya. Dan kalau ingin masuk mungkin melalui websitenya PUPR di Jen Perumahan, itu tinggal klik di Jen Perumahannya. Nanti akan masuk ada namanya aplikasi, di situ bisa ada tombol Si Baru. Tinggal klik aja, masuk dia, Mas. Apakah ada nanti rencana untuk ada aplikasinya gitu? Benar sekali, Mas Imam. Jadi kita juga akan melakukan pengembangan untuk bisa mengembangkan berbasis ponsel. Nah, itu dia. Jadi nanti kita berharap akan mempermudah lagi orang tidak hanya membuka laptop dalam membuka aplikasi ini, tetapi juga bisa melalui handset. Supaya mempermudah. Setidaknya untuk bisa memantau usulannya sampai di mana. Iya, mungkin kalau lagi di luar rumah, luar kantor kan kalau prosesnya di mana. Dan ini tidak hanya berbicara usulan, Mas Imam. Karena sekali lagi ini juga berbicara kalau mau tahu sebaran rumah yang dibangun PUPR di Kabupaten A, datanya ada di sini. Oh, segitu lengkapnya ya? Iya. Kalau kita ingin mau melihat status huniannya bagaimana, kita bisa lihat di aplikasi ini. Kalau kita ingin melihat apakah serah terimanya sudah berjalan, itu juga kita bisa melihat di sini. Jadi ini beyond daripada proses pengusulan, Mas. Jadi Si Baru itu adalah suatu siklus yang tadi saya katakan, perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan. Tergantung usernya mau lihat apa. Mau lihat status usulannya, dia bisa lihat. Kalau usulannya sudah setujui, sudah gimana ya pembangunannya, sudah berapa persen, dia bisa lihat di dalam aplikasi Si Baru itu. Kalau sudah dibangun, Mas Imam, kemudian dia ingin lihat gimana ya, sudah dimanfaatkan atau belum, dia bisa lihat juga di fitur pemanfaatan. Jadi dengan Si Baru kita ingin one way system mengenai tata kelola bantuan perumahan itu bisa dilihat melalui aplikasi ini. Nah, kalau buat sahabat PUPR ataupun yang memang juga ingin mengetahui lebih detail lagi mengenai aplikasi Si Baru ini, mungkin dengerin di podcast kita atau ngeliat di YouTube channel dari Kemen PUPR juga masih jadi makin penasaran nih, pengen tahu lebih detail, pengen nanya-nanya juga, atau mungkin buat dari dari pengusul untuk bantuan perumahan tadi, ada mungkin selain juga dari websitenya atau dari aplikasinya, ada mungkin hotline atau nomor telepon bisa dihubungi? Benar, Mas Imam. Kita ingin mencoba lebih dekat, lebih mudah. Jadi kadang-kadang kan orang bingung, kita menghubungi ke siapa ya, Mas Imam? Nah, untuk ini kita membuat hotline, Mas. Tapi memang kita berbasis chat, di mana orang bisa tanya. Kalau ingin mengusulkan melalui aplikasi Si Baru ini seperti apa, kalau sudah tahu aplikasi Si Barunya, punya masalah dalam menggunakannya, menghubungi ke siapa, kita punya, Mas, helpdesk. Ada helpdesk-nya. Helpdesk-nya inilah yang para sahabat PUPR mungkin bisa menginformasikan saudara, bisa menginformasikan kepada pemerintah daerah sekitar kita. Kita punya hotline di nomor 0821 2267 7894. Boleh diulang lagi, Mas Chandra? 0821 2267 7894. Sekali lagi, biar lengkap. 0821 2267 7894. Nah, kayak iklan obat batuk 3 kali. Biasanya lebih manjur, Mas. Iya, lebih manjur. Bisa menghubungi di nomor itu via chat untuk menanyakan seputar penggunaan aplikasi Si Baru. Tuh. Itu berarti via apa? WhatsApp atau? WhatsApp, Mas. WhatsApp ya? Via WhatsApp.
suka texting kan, kalau ngomong malu kan, udah texting aja langsung. Iya. 0821 2267 7894. Betul, Mas. Benar sekali. Nah, ada harapan nggak sih Mas Chandra untuk sahabat PUPR dan juga pengguna si baru ini, apalagi mungkin baru kenal nih, yang bisa disampaikan? Ya, terima kasih Mas Imam. Sahabat PUPR, kita berharap dengan aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan ini kita bisa lebih dekat kepada sahabat PUPR sekalian. Kami berharap juga sahabat PUPR yang mendengar podcast ini juga bisa menginformasikan kepada pemerintah daerahnya, pemerintah kabupaten kotanya, pemerintah provinsinya, atau yang tadi kami katakan sebagai pengusul yang bisa mengusulkan bantuan perumahan untuk bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung sektor perumahan. Kita mengetahui bahwa backlog perumahan masih tinggi, rumah tidak layak huni masih banyak. Kita berharap melalui apa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dapat membantu di dalam mempercepat akses perumahan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, dan aplikasi Si Baru ini menjadi media untuk publikasi, untuk informasi kepada masyarakat dalam mengetahui apa yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan di dalam sektor penyelenggaraan perumahan. Nah Mas Chandra, satu lagi deh. Ini sehubungan juga kan kita baru saja kemarin merayakan Hari Bakti PU tuh. Yang ke-75 tanggal 3 Desember 2020. Nah kalau dari Mas Chandra sendiri, apa nih harapannya buat Kementerian PUPR? Tentu sebagai bagian dari orang PUPR Mas. Kita tuh gak pernah merasa jadi pegawai PUPR Mas. Kita itu orang PUPR. Orang PUPR. Kalau saya orang lama Pak. Jadi sebagai orang PUPR apa nih harapannya? Sebagai orang PUPR tentunya sesuai dengan slogan kita, sigap membangun negeri. Kita berharap Kementerian PUPR tetap hadir untuk mendukung kebutuhan masyarakat di dalam infrastruktur. Dan kita ingin memastikan bahwa kita hadir bersama-sama masyarakat sebagai manfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di dalam sektor infrastruktur itu sendiri bagi rakyat Indonesia. Sahabat PUPR, sangat menyentuh sekali harapan dari Mas Chandra untuk Kementerian PUPR. Bagaikan sebuah air terjun, oase. Gila, terharu sekali saya mendengar harapan Mas Chandra buat Kementerian PUPR. Tapi Mas Chandra terima kasih banget waktunya buat kita bareng-bareng ketemu dengan sahabat PUPR. Mudah-mudahan bermanfaat Mas Imam. Amin, pasti bermanfaat, menambah pengetahuan juga buat yang dengerin podcast Sigap Membangun Negeri, maupun yang juga nonton obrolan kita di YouTube channelnya Kemen PUPR. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu dan semoga makin maju, makin keren juga aplikasi barunya. Amin, terima kasih Mas Imam, terima kasih sahabat PUPR. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam dialog kami dalam podcast ini. Siap, terima kasih Mas Chandra. Dan sahabat PUPR, demikian obrolan kita bersama dengan Bapak atau Mas Chandra Rudi Parulian Situmorang STMT, Koordinator Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan. Dan tentunya ini menjadi akhir dari podcast Sigap Bangun Negeri kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan narasumber kita yang tidak kalah hebatnya dan juga dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya. Jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan podcast Sigap Membangun Negeri, bisa didapatkan toko kali, didengarkan di kanal Spotify, juga bisa jangan lupa dilihat di YouTube channelnya Kemen PUPR, juga kalau pengen cek semua perkembangan dan juga kegiatan dari Kemen PUPR, bisa lihat di Instagram maupun di Facebooknya Kemen PUPR, Twitternya Kemen PU dan juga websitenya pu.go.id. Saya Imam Wibowo, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari Sigap Membangun Negeri. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Membawa kemajuan.